Maafin aku ya, Mas. Aku jarang datang ke sini untuk nemuin kamu. Tapi aku yakin kamu pasti tahu kan, doa aku untuk kamu gak pernah putus sedikit pun. Siapa tak kenal dengan Ochi Rosdiana? Namanya mulai masyhur sejak membintangi beberapa judul sinetron. Dan sejak menjadi lakon utama di sinetron Cinta Tanpa Karena, sebagai tokoh nuansa Aluna alias Nuna, namanya semakin bersinar. Karakter Nuna di sinetron Cinta Tanpa Karena ini memiliki peran khusus dalam dinamika cerita yang menghadirkan nuansa berbeda hingga berhasil membius pemirsa untuk selalu setia menyaksikan aktingnya di sinetron tersebut. Ochi benar-benar berhasil membawakan karakter Nuna dengan sangat meyakinkan, menghadirkan kedalaman emosi dan kompleksitas kepribadian yang membuat penonton terhubung secara emosional. Foto Mas Dipta. Untuk apa kamu menyimpannya? Kenapa bisa foto mantan suami saya dipegang sama kamu? Tolong jawab pertanyaan saya, kenapa kamu bisa hadir di hidup saya dan menyimpan ini? Cepat jawab, Bas, atau saya akan pergi dari sini. Rasanya penuh tantangan pastinya, mulai dari awal sampai mungkin episode sekarang, dengan karakter Nuna yang benar-benar penyabar. Terus juga di sini juga aku seorang ibu yang dimana aku belum punya anak, tapi gimana caranya aku harus membuat penonton percaya bahwa aku nih memang Nuna ini, nuansa Luna ini seorang ibu yang penuh kasih sayang sama anaknya, sama keluarganya gitu. Semua itu berkat support dari orang-orang sekeliling aku ya bisa terus semangat. Sama ya memang aku ngerasa aku di dunia entertain ini aku harus fokus untuk memberikan sebuah karya yang dimana nggak mesti semua orang suka, nggak mesti semua orang mengapresiasi itu. Jadi prinsip aku adalah aku berkarya tulus dengan hati, semoga sampai ke kalian semua. Kalau memang itu berkenan di kalian, alhamdulillah aku bersyukur. Tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Di usianya yang masih muda, karir Ochi kian melesat. Sederet judul sinetron telah ia bintangi. Ochi sendiri mengawali karir seni peran sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sinetron pertamanya adalah Ronaldowati yang tayang pada tahun 2008. Setelah lama menghilang, pada tahun 2011 merupakan mantan generasi pertama member JKT48. Ochi mengikuti audisi di tahun 2011 dan akhirnya lolos. Namun di tahun 2012, Ochi memutuskan untuk keluar dari JKT48. Dari tahun itu, Ochi mulai membintangi banyak judul sinetron. Salah satu sinetron yang fenomenal adalah 7 Manusia Harimau di tahun 2014. Hingga di tahun 2016 ia juga tak luput berperan di sejumlah film televisi. Aku mulai dari main sinetron itu sekitar umur 9 atau 10 tahun. Aku ingat banget kayak aku pertama kali dapat FTV itu, peran aku bener-bener kayak cuma dapat satu scene dan cuma satu kali dialog. Aku inget banget, waktu itu posisinya aku masih SD dan aku seneng banget karena memang yang ngedorong aku buat masuk entertain kan gak ada ya, emang kemauan diri sendiri. Memang selalu setiap kali nonton TV, apalagi kalau ada peran anak kecil, mama ceritain ke aku, sebenarnya aku juga lupa-lupa ingat, tapi mama ceritain ke aku selalu ngomong sama mama kayak, "Ma, aku mau masuk TV dong kayak itu, kayak anak yang itu," gitu, nunjuk-nunjuk TV. Terus mama kayak mikir kayak, ya masih sekolah gitu, masa mau diarahin langsung kayak ke entertain ya, walaupun mungkin mama ngerasa kayaknya ini anak bakat deh, soalnya dari kecil aku dicentil banget, Paul. Mama bilang aku sering banget yang namanya di depan kaca, ngaca, terus kayak nangis-nangis sendiri, pura-pura gitu, terus marah-marah sendiri. Lama-lama mungkin mamaku takut aku ini kali ya, tidak tersalurkan bakatnya, jadi akhirnya mamaku masukin aku ke sebuah agensi. Mulai deh tuh aku dapat FTV ya, walaupun perannya bener-bener kayak peran yang cuma 1 scene 2 scene gitu. Terus habis itu pertama kali aku dapat peran itu aku di sinetron stripping, ada waktu itu dapat, dan itu senang banget. Di situ aku jadi antagonis. Udah dong kayak akhirnya senang. Itu posisinya aku kelas 4 SD.
aku berhenti di entertain untuk fokus ke ujian negara itu. Habis itu setelah ujian negara, tiba-tiba aku ditawarin masuk JKT48. Dari tengah Palu, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Impian ada di tengah Palu, selalu menunggu agar ia mengucuk. Aku masuk JKT48 nggak berlangsung lama, 1 tahun. 1 tahun aku di situ. Akhirnya aku balik lagi main sinetron sampai sekarang. Dan di tahun 2022 menjadi tahun yang paling bersejarah bagi Ochi, lantaran ia bermain dalam web series untuk kali pertamanya. Baru pertama membintangi web series, ia langsung didapuk menjadi pemeran utama. Ditambah, serial web itu berhasil menyedot perhatian publik. Apalagi Ochi seperti membuktikan jika dirinya mampu berakting protagonis dan meninggalkan peran antagonis yang sudah kadung melekat dalam dirinya. Aku ngerasa kan kayak, apalagi waktu itu istilahnya aku masih umur belasan kan, kayak masih umur 13, 14 yang dimana aku waktu itu lagi banyak banget dapat peran yang antagonis, jadi kayak aku dibully kan. Terus habis itu aku sempat nanya sama aku kayak, kok gini ya gitu, kok aku dikata-katain, emang mereka nggak tahu kan, mereka harusnya ngerti kalau itu acting gitu. Tapi lama-lama aku ngerti, lama-lama paham kayak, oh berarti emang senyebelin itu ya aku sampai mereka dapat keselnya gitu. Mereka kesel beneran sama aku. Yang namanya aku dicubit, pernah ditampar juga sama penonton waktu itu. Tapi setelah itu ya aku sadar kayak, oh mereka segitunya gitu ya. Tapi kayak emang tamparnya gak kenceng sih, cuman kayak ih nyebelin banget sih Bibu. Waktu itu aku inget banget, aku sampai kayak ibu sakit, oh iya maaf habis kamu nyebelin gitu. Ya aku senang sih, di sisi lain aku senang, tapi di sisi lain kayak Bu jangan ditampar gitu. Sampai waktu itu juga sering berjalan waktu aku mix kan, tiba-tiba kayak dapat antagonis, dapat protagonis, terus juga sempat dapat ya komedi apalah segala macam gitu. Jadi kayak ya aku bersyukur aja, berarti kayak sekarang pada saat itu aku udah paham kalau misalnya mereka sampai bener-bener menganggap itu diri aku yang sebenarnya yang di dalam TV, ya berarti alhamdulillah berarti nyampe ke mereka, dan ya udah aku bersyukur. Tentu saja segudang penghargaan telah direngkuh Ochi selama menjalani karirnya di industri hiburan tanah air. Ochi beberapa kali menjadi nominator di ajang penghargaan. Salah satunya adalah di sinetron 7 Manusia Harimau. Ia menjadi salah satu nominator sebagai pemeran wanita sinetron serial terpuji tahun 2015 pada Festival Film Bandung. Jadi kayak gak tahu, tapi kayak apa yang aku jalanin selama ini, aku seberusaha mungkin untuk tetap menjadi diri aku sendiri, yang dimana aku pengen semua orang sekeliling aku tuh senang gitu. Maksudnya senang dalam arti senang dengan keberadaan aku juga senang dengan keberadaan mereka. Jadi kita bisa saling lah take and give gitu. Kayak istilahnya aku selalu pengen mendapatkan hal-hal baik dan orang-orang baik di sekeliling aku, ya dengan cara aku juga harus berbuat baik, bersikap baik. Jadi ya semoga aja bisa selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Tentu saja pahit getir di dunia hiburan tanah air telah ia lalui. Semua kesuksesan yang ia rengkuh saat ini butuh perjuangan dan bermandikan peluh. Kualitas akting Ochi semakin mumpuni dan wajahnya selalu tampil di layar kaca hingga saat ini. Maka, layak rasanya Gospot memberikan penghargaan untuk Ochi sebagai Actress of the Year Gospot Award 2023. Penghargaan ini tentunya merupakan pengakuan atas dedikasi dan kualitas aktingnya yang luar biasa sepanjang tahun 2023.
Terima kasih untuk Gosport telah memberikan Award Actress of the Year untuk aku. Semoga aku bisa semakin menjadi yang terbaik untuk kalian semua. Dan untuk Gosport tentunya semakin sukses dan tetap menjadi nomor 1. Alhamdulillah aku bersyukur. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support aku tentunya di Cinta Tanpa Karena. Dan tanpa kalian aku gak akan bisa dapetin ini. So thank you so much. Aku juga berharap semoga Cinta Tanpa Karena semakin diminati penonton, semakin disayang sama penonton, dan semakin panjang episodenya supaya bisa selalu menghibur kalian di rumah, bisa membuat berkah juga untuk semua pemain dan kru.